Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abdullah wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, yang alhamdulillah Allah Jalla Jalaluh memberikan kita berbagai macam nikmat yang tak terhingga banyaknya, sehingga dengan demikian kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas, baik itu aktivitasnya berbentuk ibadah maupun keduniaan kita. Intinya apa? Bahwa nikmat yang Allah berikan wajib kita mensyukurinya, baik lisan, hati, dan anggota tubuh kita. Kalau lisan mengucapkan alhamdulillah, kalau hati kita mengakui itu nikmat Allah, kalau anggota tubuh dengan cara apa? Beribadah. Nah, itulah cara kita bersyukur. Baik. Nah, nasab semuanya, kita hari ini melanjutkan pelajaran hadis. Terakhir kita telah sampai pada hadis ke 18 ya. 18. Sekarang kita hadis ke 19. Baik, yang ada bukunya silakan antum lihat ya. Ustaz bacain. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbasi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun wa fi riwayatin ghairu at-Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah wa'lam annama akhta'aka wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-farja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Baik. Kosakata. Khalfa, di hadis yang tadi ada ungkapan khalfa di sini. Khalfa, kuntu khalfa. Khalfa bermakna di belakang. Kemudian ihfaz. Ihfaz ini fi'il amr. Peliharalah. Peliharalah atau jagalah. Berikutnya ista'an. Kalau ada tanya, ya engkau. Ista'anta, engkau minta pertolongan. Yanfa'u, memberikan manfaat. Ka, kepadamu. U'allimu, ya. U'allimu, uni menunjukkan dia artinya saya, ya. Saya ajarkan. Ka, kamu, engkau.
saya ajarkan engkau. Tujahak, tuja di hadapan kamu. Ijtama'ati, ijtama'a berkumpul. Tah ini untuk ya muannas ya, untuk muannas. Itu kembali kepada al-ummahnya ya. Kenapa dia pakai ta maftuha? Karena dia fa'ilnya adalah muannas, yaitu ini dia al-ummah ya. Al-ummah ini adalah muannas, makanya ijtama'at. Baik ya, yadurru mendatangkan bahaya kepadamu, mendatangkan bahaya kepadamu. Rufi'ah diangkat, rufi'at diangkat. Kemudian jaffat kering ya. Al-aqlam itu jamak daripada qalamun. Apa qalamun? Pena. As-suhuf bentuk jamak dari suhifah, yaitu catatan. Baik, terjemah hadis keseluruhan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Jadi mungkin kalian antum jarang tahu gitu kan, bahwa ini namanya Ibnu Abbas panggilannya. Jadi kata beliau, suatu kali saya berada di belakang Nabi. Maka ketika Nabi di depan saya, Nabi berbicara. Nabi bersabda, "Wahai Ananda." Ya, wahai gulam ya, ya gulam. Inni u'allimuka, wahai Ananda, wahai anak muda. Kalau di terjemahan buku antum, wahai anak muda. Yang intinya sebenarnya gulam anak-anak gitu kan. Saya akan mengajarkan kepadamu 4 perkara, 4 hal. Jagalah Allah, itu yang pertama. Niscaya dia akan menjagamu. Ini yang pertama ya. Jagalah Allah, niscaya dia akan menjagamu. Yang kedua, jagalah Allah, niscaya dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Yang ketiga, jika kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Yang keempat. Jadi ada 4 di sini pesan Nabi kepada Ibnu Abbas. Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya jika suatu umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Jadi walaupun seluruh umat berkumpul untuk memberikan manfaat, kebaikan untukmu, tidak bisa kecuali Allah telah tetapkan. Kebalikannya, dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, memberikan mudarat kepadamu, ya, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmizi, dan dia berkata hadisnya hasan. Baik, tadi ada di sini ya. Nah, dalam riwayat yang lain selain Tirmizi ada juga ungkapan yang agak mirip ya. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di depanmu. Kenalilah Allah di waktu senggang, niscaya dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang tidak ditakdirkan atasmu tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu itulah yang ditakdirkan atasmu. Nah, ini masalah takdir ini. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, dan kemudahan bersama kesulitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Artinya apa?
kemenangan itu akan diperoleh dengan kesabaran. Nah, kemudahan akan diraih ya kalau kita melewati kesulitan. Kandungan hadis yang pertama, perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengarahkan umatnya serta menyiapkan generasi mukmin idaman. Nah, dalam hadis ini kan ada Ibnu Abbas ya, ada Ibnu Abbas sebagai penerima pesan saat itu. Jadi Nabi langsung kepada Ibnu Abbas berpesan ada 4 hal yang harus dia jaga dalam kehidupan ini. Jadi Nabi sudah menyiapkan generasi mukmin yang idaman sejak masih kecil, masih anak-anak. Ya, Nabi sudah kasih nasihat ke dia. Yang kedua, termasuk adab pengajaran adalah menarik perhatian pelajar agar timbul keinginannya terhadap pengetahuan sehingga hal tersebut lebih terkesan dalam dirinya. Jadi adab pembelajaran adalah menarik perhatian. Nah, tadi kan Nabi bilang ini, saya akan memberimu beberapa perkara. Nah, gitu kan? Saya akan mengajarkanmu 4 hal. Ini kan model pembelajaran yang menarik gitu kan. Apa ya gitu kan. Jadi anak-anak atau yang mendengarkan akan penasaran gitu kan. 4 hal, 4 perkara, apa itu ya gitu kan. Jadi ini model pembelajaran yang bagus juga gitu kan. Supaya para pendengar menjadi perhatian. Nah, setelah dia dengar pertama, ini. Yang kedua apa ya gitu kan. Yang ketiga apa ya? Yang keempat apa ya? Terus dia dengarkan gitu kan. Nah, sampai selesai, akhirnya itu pesan tersampaikan. Karena yang pendengarnya penasaran terus. Yang pertama apa, yang kedua apa aja poin-poinnya. Nah, jadi ini model pembelajaran yang bagus ya. Menarik perhatian. Yang ketiga, siapa yang konsekuen melaksanakan perintah-perintah Allah, niscaya Allah akan menjaganya di dunia dan akhirat. Subhanallah. Jadi usahakan ya kita ada sebuah amalan kebaikan. Jangan sampai kita itu kebaikan kita mengerjakannya hanya per momen sifatnya. Tapi usahakan apa yang kita lakukan berupa kebaikan itu kita istiqomah, kita lakukan dengan terus-menerus, continue. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang seperti itu, ya. Wa inna ahabal a'mal ilallahi subhanahu wa ta'ala adwamuhu wa in qalla. Jadi amalan yang Allah cintai adalah amalan yang dilakukan continue, terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit ya. Misal yang antum yang hobinya sholat sunnah 2 rakaat duha gitu kan. Boleh aja 2 rakaat setiap hari. Tapi setiap hari ya. Jangan setahun sekali gitu kan. Atau yang bangun lebih cepat malam hari menjelang subuh ya, jam 4 dah bangun dia gitu kan, sholat sunnah 2 rakaat tahajud gitu kan, cuma 2 rakaat aja, 1 witir mungkin, udah nggak apa-apa walaupun 2 rakaat, tapi dia rutin. Nah, rutin daripada dia melaksanakannya 11 rakaat tapi itu hanya bulan puasa saja. Ini nggak Allah suka ini. Jadi intinya apa? Perbuatan yang dicintai Allah adalah perbuatan yang dilakukan continue. Nah, dalam hal ini jadi sini ya, orang yang seperti ini, orang yang mampu istiqomah, maka Allah akan menjaganya dunia dan akhirat. Itulah keutamaannya, itulah imbalannya. Yang keempat, beramal soleh serta melaksanakan perintah Allah dapat menolak bencana dan mengeluarkan seseorang dari kesulitan. Ya, jadi kisah ini sebenarnya udah pernah antum tahu sebetulnya ya. Ya, kisah tentang 3 orang pemuda. Waktu itu mereka mengalami hujan gitu kan. Akhirnya mereka berteduhlah di sebuah gua ya, sebuah gua batu. Karena hujan lebat ya. Sampailah mereka dalam gua beberapa menit kemudian ya. Lalu tiba-tiba hujan deras, longsor juga terjadi di gunung itu gitu kan. Sehingga batu-batuan yang tadi itu jatuh menutupi mulut gua, pintu gua tadi, sehingga
1, 2, habislah tertutup ya pintu gua itu, sehingga nggak memungkinkan untuk keluar, karena batu-batu besar yang menutupi mulut gua itu. Lalu salah seorang di antara mereka mencoba berdoa ya melalui amal soleh yang mereka kerjakan sebelum mereka tertimpa musibah ini ya. Di antaranya apa? Yang pertama ada seorang pemuda yang sangat patuh kepada sayang kepada ibunya gitu kan. Pernah suatu kali dia pulang membawa susu ya, telat untuk memberikan kepada ibunya ya. Karena telat, dia pun menunggu sampai subuh gitu kan, karena dia nggak mau ngasih itu susu kepada selain ibunya dulu gitu kan. Jadi dia mau ngasih ibunya dulu, baru anak dan istrinya gitu kan. Tertidurlah dia sampai subuh gitu kan. Nah, ini perbuatan baik yang mendahulukan orang tua daripada anak dan istrinya. Ya Allah, kalau ini perbuatan baikku, tolonglah bukakan mulut gua ini dari batu besar ini. Akhirnya terbuka sedikit, tapi belum bisa keluar gitu kan, masih sedikit aja. Kemudian orang yang kedua berdoa juga. Doanya apa? Dulu saya pernah pekerjakan seorang karyawan, lalu orang karyawan ini tiba-tiba menghilang ya, pergi entah kemana, padahal gaji dia masih ada gitu, nggak diambilnya. Karena saya berinisiatif mengembangkan dari gajinya itu 1 ekor kambing misalnya, akhirnya saya kembangkan itu kambing menjadi 10 ekor kambing misalnya gitu kan. Lalu nggak berapa lama kemudian orang ini yang tadi karyawan muncul meminta gaji dia yang dulu dia tinggalkan. Akhirnya saya kasihlah dia semua kambing tadi yang 10 ekor tadi ke dia. Nah, jadi heranlah yang karyawan tadi, apakah ini betul? Iya, saya nggak bercanda, kata saya. Ambillah itu untukmu semuanya. Nah, kalau ini perbuatan baikku, ya Allah, maka tolonglah bukakan pintu gua. Orang yang ketiga adalah doanya apa? Tadi sempat juga terbuka ya, tapi belum juga bisa untuk keluar. Jadi udah terbuka, tergeser sedikit pintu tadi. Orang yang ketiga adalah berdoa tentang bahwa dia tidak jadi berbuat maksiat. Orang yang ketiga ini adalah orang yang terhenti dari berbuat maksiat. Awalnya dia mau berzina, tidak jadi, dibilang oleh perempuan itu ya, ittaqillah. Dia pun gemetar, ketakutan dan melarikan diri. Ya kalau Allah ya Allah, kalau ini perbuatan baik, ku meninggalkan yang haram, maka tolonglah bukakan pintu gua ini. Akhirnya itu pintu gua terbukalah lebar sehingga mereka pun bisa keluar dari mulut gua. Nah, itulah dampak dari amal soleh ya. Amal soleh kita lakukan bisa menolak bencana dan mengeluarkan seseorang dari kesulitan. Subhanallah. Itulah hikmahnya yang keempat ini. Yang kelima, tidak mengarahkan permintaan apapun yang tidak dapat dilakukan makhluk selain pada Allah. Jadi kita tidak boleh meminta kepada makhluk yang dia nggak mampu memberikan kita madarat atau manfaat. Ya. Jadi kita berusaha hanya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Karena kalau kita minta kepada makhluk yang dia nggak mampu, berarti kita menyerahkan sesuatu yang Allah mampu kepada makhluk yang lemah. Ini merupakan perbuatan yang tak Allah restui. Kemudian yang keenam, manusia tidak akan mengalami musibah kecuali berdasarkan ketetapan Allah Ta'ala. Jadi walaupun seluruh penduduk bumi ini ingin memberikan kita musibah, madarat, bencana, nggak bisa kalau Allah tidak mengizinkan, kalau Allah tidak menetapkan itu. Nah, kenapa? Karena takdir telah ditentukan. Tulisan takdir sudah ditentukan, udah kering istilahnya. Ya, wajabatis suhuf. Jadi lembaran tadi udah kering gitu kan. Cuma lagi mau merubahnya gitu kan. Udah ditetapkan. Sebelum kita dilahirkan, itu namanya takdir udah ditentukan. Ya, udah diangkat itu pena, tidak mungkin lagi untuk dirubah. Udah kering tulisannya, udah kering bukunya gitu kan. Jadi tidak mungkin ada peluang untuk dirubah. Nah, karena Allah sudah menetapkan.
Yang ketujuh, menghormati waktu dan menggunakannya untuk sesuatu yang bermanfaat, sebagaimana Rasulullah SAW memanfaatkan waktunya saat beliau berkendaraan. Jadi dalam kendaraan pun ya Nabi sempat juga berdakwah. Ya, ini kan istilahnya bonceng kan ini. Di belakangnya Ibnu Abbas, Nabi di depan gitu kan. Jadi sambil boncengan, Nabi memberikan wasiat gitu kan, memberikan yang bermanfaat. Jadi nggak ada yang sia-sia. Lagi di jalan pun tetap ada yang dikerjakan, ada yang dilakukan, ada yang dimanfaatkan. Subhanallah. Itulah Rasulullah SAW sangat memperhatikan waktu, tidak suka menyia-nyiakan waktu. Bahkan di kendaraan pun Nabi tidak berhenti untuk mendakwakan agama yang mulia ini. Jadi kalau kayak gitu, antum ya jangan suka-suka membuang-buang waktu ya di rumah walaupun dalam keadaan daring, tapi antum heboh dengan bermain game terus. Jadi handphonenya itu panas ya, lama-lama jadi hang gara-gara banyak main HP, banyak main game gitu kan, panas dia. Itu sesuatu yang tidak bermanfaat ya, yang manfaat ya, itu menyanyiakan waktu gitu kan. Nah, ataupun lagi di kendaraan gitu kan, antum kadang-kadang menyanyi gitu kan, itu nggak boleh gitu kan. Nah, coba kalau bisa antum merubah itu. Kalau di kendaraan, di naik kereta, coba kalau bisa antum itu bermanfaat di situ. Gimana caranya Ustaz? Caranya adalah antum di kereta murojaah hafalan. Subhanallah. Jadi apa yang Ustaz bilang ini sudah Ustaz lakukan gitu kan. Adalah Ustaz kalau gak ada waktu gitu kan untuk murojaah khusus, itu ketika di kendaraan Ustaz untuk murojaah gitu kan, dari rumah sampai ke sekolah kadang-kadang 20 menit, lumayan dapat setengah juz gitu kan untuk murojaah. Nah, jadi dimanapun apapun tempatnya ya, selagi yang tempat yang baik, silakan ya untuk murojaah pelajaran, murojaah hafalan Quran gitu kan, hadisnya gitu kan, sehingga apapun perbuatan kita setiap hari mengandung ibadah. Taib. Tema-tema hadis menyiapkan generasi beriman dalam surah keempat ayat 9, surah ke-25 ayat 74, surah ke-46 ayat 15. Yang kedua, Allah tempat bergantung dan berlindung ya, surah ke-1 ayat 5, surah ke-112 ayat ke-2. Yang ketiga, musibah dan keberuntungan hanya datang dari Allah. Surah ke-64 ayat 11, surah ke-9 ayat 51, surah ke-7 ayat 188, surah ke-10 ayat 49. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Jangan lupa ya, yang belum menyetorkan hadisnya ya, dari hadis 15 masih ramai lagi yang belum menyetor hadis ya. Ustaz harapkan yang mendengarkan audio ini setorkan hafalan hadisnya gitu kan. Nanti semakin lama semakin banyak hafalan antum. Nah, akhirnya kita pun kesusahan. Banyak sekali. Ya, yang nanti mau ujian lagi, ini lagi gitu kan. Jadi antum dari sekarang dicicil-cicil ya, supaya antum tidak repot dengan banyak tugas. Ya, silakan. Yang udah hafal hadis 15, 16, 17, 18 gitu kan, 19, nanti japri Ustaz kan, bilang Ustaz ada waktu Ustaz, kapan Ustaz bisa ana mau nyetor hafalan gitu kan ya, gitu caranya, jangan tuh diam-diam aja. Baik, barakallahu fikum. Nakhtatim, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabaris, kelas.